Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu ana yaumakum wada yaumu idil fitri wa yaumu surur wa yaumul maghfur. Ahalallahu lakum fihi ta'am wa harama alaikum fi siyam idza soidal ghadibu wala mimbar. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Angsitu la'alakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat wa yasirhum alai qomatiddin. Rabbik tim lana min kabil qair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Fasubhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wad da'wati wa yassar wa waffahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idin ya'udu 'alayhim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'ul musyaffa'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahharahum tathhira wa sallim tasliman kathiran kathira. Amma ba'da, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzuru nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna hadha
موعد خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد. هذا يوم تجلت فيه البواطن بتقوى الله وتخلت الظواهر من عمل ما لا يفيد. هذا يوم تجلى فيه الحنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua rahmat-Nya, telah memberikan kepada kita semua maghfirah-Nya, telah memberikan kepada kita semua peluang untuk tercatat sebagai orang-orang yang dimerdekakan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah tidaklah berhenti sampai di situ. Pada hari ini Allah memberikan kepada kita hari yang begitu mulia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bergembira, kesempatan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari untuk kita meluapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya Idul Fitri. Hari ini kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang luar biasa, kesempatan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kesempatan untuk kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, yang mana dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang sujud satu kali saja dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia satu rumah di surga yang pintunya saja jumlahnya 60.000, yang mana dalam setiap pintunya ada istananya lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta ampun kepada Allah dalam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menerima istighfar kita sehingga dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melantunkan doa-doa kepada Allah, dan semoga doa-doa kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari bulan Ramadan harapan-harapan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, yang mana dengan ketaatan-ketaatan tersebut kita akan memasuki Darussalam, rumah yang penuh keselamatan, Darus Surur, rumah yang penuh dengan kegembiraan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayangnya pada hari ini kebanyakan dari kita merasakan rasa syukur, mengungkapkan rasa syukur, rasa gembira kepada Allah hanya ketika Allah memberikan harta benda dunia kepada kita. Kita bersyukur hanya ketika uang yang banyak datang kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah ketika memiliki rumah yang mewah. Kita bersyukur kepada Allah hanya ketika mendapatkan kendaraan yang bagus. Dan hal tersebut sebetulnya tidaklah menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kebanyakan dari kita lupa mensyukuri satu kenikmatan yang jauh-jauh lebih besar dari kemewahan dunia, yaitu kenikmatan diberi kesempatan untuk taat kepada Allah.
Rasa syukur inilah yang sedikit terkikis dari hati kita. Rasa syukur atas kenikmatan diberi oleh Allah, bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah kenikmatan yang mahal, kenikmatan yang luar biasa, apalagi di zaman-zaman yang penuh dengan ujian seperti hari ini, zaman yang penuh dengan kejahilan, zaman yang penuh dengan tipu daya, zaman yang penuh dengan kedzaliman-kedzaliman. Maka pada hari ini kita bersyukur dengan sesungguh-sungguhnya atas nikmat hidayah, atas nikmat diberi iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan iman dan Islam kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan iman dan Islam maka seseorang akan mampu menjalani kehidupannya dengan kepastian dan ketenangan. Di saat orang-orang di sekelilingnya terombang-ambing oleh keadaan, diliputi oleh kebingungan dan kekhawatiran, maka orang yang beriman memiliki pegangan yang kokoh yang menuntunnya dalam setiap langkahnya, membimbing sikap-sikapnya, serta mengarahkan keputusan-keputusan yang dia ambil. Dengan iman dan Islam yang ia miliki, ia menyadari dengan sebenar-benarnya bahwasanya memang hidup ini penuh dengan masalah. Tetapi selama ia menjaga ketakwaannya kepada Allah, memperbaiki hubungannya dengan Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, maka tidak ada masalah yang benar-benar akan merugikannya. Dan tidak ada kesulitan yang tidak disertai dengan jalan keluar, karena dia meyakini bahwasanya pertolongan Allah selalu dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa akan wujud dalam diri kita ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa sebagai hambanya Allah. Kita merasa diri kita adalah miliknya Allah. Kita tidak berhak memprogram diri kita kecuali dengan program-program yang diridhoi oleh Allah. Dan dalam bulan Ramadan kemarin kita telah dilatih untuk bertakwa. Ketika sore hari perut kita sudah lapar, makanan sudah ada di hadapan kita, kita tidak berani memakannya karena menunggu izin dari yang memiliki makanan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum subuh waktu kita masih ngantuk, perut pun belum ingin diisi, mulut pun belum ingin makan, tetapi karena taat kepada perintah Allah, kita pun mau makan sahur. Maka inilah latihan menyabar-nyabarkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan untuk kita sampai kepada ridhonya Allah, kita perlu dua langkah. Yang pertama takut kepada Allah, kemudian yang kedua kita menahan hawa nafsu kita. Maka akhirnya langkah yang selanjutnya kita pun telah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sungguh surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya kesuksesan, yaitu ketika seseorang memiliki rasa takut kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Walaupun seseorang ini tidak memiliki harta, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki apa-apa, tetapi kalau dia ini memiliki rasa takut kepada Allah dan mampu menahan hawa nafsunya, maka dialah orang yang menang, dialah orang yang sukses, karena ridha Allah telah bersama dirinya dan surga pun telah menunggu kedatangannya. Sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun seseorang ini bergelimang harta, memiliki wibawa, memiliki jabatan,
Tetapi kalau dia ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia inilah orang yang gagal sebelum kegagalan yang sebenarnya. Dialah orang yang kalah sebelum kekalahan yang sebenarnya. Dialah orang yang hancur sebelum kehancuran yang sebenarnya. Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini orang-orang berduyun-duyun silaturahim, berduyun-duyun datang ke masjid untuk merayakan kemenangan Idul Fitri ini. Maka ini mengingatkan kita semua bahwasanya nanti pada hari kiamat kita juga akan berduyun-duyun menuju ke padang mahsyar. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari padang mahsyar manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka hasil dari amal perbuatannya selama di dunia. Apakah dia lulus atau tidak? Kalau dia lulus, maka dia akan bergembira dengan hasil amalannya, seperti gembiranya orang yang berbuka. Sekian lama ia berlapar-lapar, kini waktunya berbuka. Begitu pula orang yang menahan hawa nafsunya di dunia. Sekian lama ia menahan hawa nafsunya di dunia, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Tuhannya, dan Tuhannya pun telah ridho kepada dia. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takbir dalam Idul Fitri ini juga mengingatkan kita kepada satu kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, ketika para sahabat dalam keadaan lapar, mereka membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membela agama mereka melawan orang-orang kafir. Akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kemenangan seorang muslim adalah ketika mereka memiliki semangat memperjuangkan agama. Dan itulah yang akan berlaku sampai hari kiamat, bahwasanya agama ini senantiasa perlu untuk diperjuangkan. Negeri kita menjadi mayoritas umat Islam adalah hasil perjuangan dari Wali Songo beserta para pendahulu dan para penerusnya. Maka bagaimana dalam hari raya Idul Fitri ini kita menanamkan dalam diri kita semangat perjuangan. Kita hidupkan masjid-masjid kita, musola-musola kita, rumah-rumah kita dengan amalan-amalan kebaikan, dengan zikir, baca Al-Quran, sholat dan amal-amal sholat yang lain. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Alangkah indahnya apabila suasana masjid, musola dan rumah-rumah kita sebagaimana suasana ketika bulan Ramadan. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda diterimanya amalan seseorang adalah dia dimudahkan melanjutkan amalan tersebut pada waktu-waktu yang akan datang. Apabila amalan kebaikan kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah, maka di antara tandanya adalah dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan kita tetap istiqomah dalam amal-amal kebaikan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari yang mulia di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, perbanyaklah doa pada hari ini untuk diri kita, keluarga kita dan umat Islam seluruh alam. Dan di antara doa yang paling utama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Kita juga memohon kepada Allah supaya Allah menjaga menetapkan imannya umat ini sampai akhir kehidupan mereka. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terhalangnya doa adalah permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Maka pada hari yang penuh kemuliaan ini, hendaklah kita saling memaafkan dan menghilangkan dendam di antara kita, serta membuka hati kita untuk kembali bersatu dalam kebaikan-kebaikan.
جعلنا الله وإياكم من الفائزين الآمنين وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين المؤمنين المخلصين الموقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بداء مملكته بعين الاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بما بها يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين في إيران وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك واجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. اللهم وحد صفوفهم اجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. يا إله سيدنا محمد يا إله سيدنا محمد اجمع بيننا وبين نبينا محمد في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة ظاهرا وباطنا. حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله لمن خدعنا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله من جميع خلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
walhamdulillahi rabbil alamin.